Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Gitasari, di Koneksi Antar Materi Modul 3.1 di program Guru Penggerak. Saya adalah CGP dari DKI Jakarta, Angkatan kelima. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi 3.1, yaitu tentang pengambilan satu keputusan. Nah, di dalam koneksi ini dan di dalam tugas di LMS ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab berkaitan dengan filosofi KHD, kemudian nilai-nilai keputusan, rangkuman materi, berkaitan dengan pendidikan sosial emosional, kemudian ada studi kasus, dampak dari sebuah keputusan, tantangan, kemudian pengaruh, dan juga pemahaman akan konsep materi dan juga apa pentingnya kita mempelajari materi 3.1 ini. Oke, baik, lanjut langsung saja kita ke yang pertama berkaitan dengan filosofi KHD. Nah, di sini saya mengambil salah satu dari um, Pratap Triloka Kiai Hajar Dewantara, yaitu Ingarse Sang Tulodo. Di sini saya mengambil karena kaitannya uh, dalam arti bahwa seorang guru itu harus memberikan satu teladan bagi muridnya di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita di sini dalam mengambil suatu keputusan apapun, kita harus melihat bagaimana seorang siswa nantinya gitu ya, jika kita mengambil satu keputusan itu akan jangka panjang dampaknya kepada siswa itu bagaimana. Dan saya merasa bahwa Ingat Sosong Tulodo ini pas untuk kita jadikan dasar dan juga hasil refleksi dari belajar saya di 3.1. Lalu dalam nilai-nilai yang saya dapatkan berdasarkan modul 3.1 dan juga prinsip keputusan, jadi saya melihat lagi nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam suatu keputusan berdasarkan dari sudut pandang kasus yang lalu dan menerapkan tiga prinsip pengambilan keputusan. Nah, prinsip itu bisa berdasarkan hasil, rasa peduli, atau bahkan peraturan. Jadi saya bisa melihat ketiga prinsip itu dengan dikaitkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi sehingga kita akan lebih bisa mengambil suatu keputusan yang bijak nantinya. Oke, berkaitan dengan pengalaman belajar untuk materi coaching. Nah, secara keseluruhan pendampingan materi ini, pengambilan keputusan ini itu juga uh, dijalankan atau saya terima dengan sangat baik gitu ya, sehingga secara pribadi saya bisa memahami dan kemudian saya memang jadi ingin sungguh-sungguh menerapkan pola, prinsip atau alur yang ada dalam materi coaching. Nah, pada proses coaching gitu ya, saya sudah menerapkannya dengan menggunakan atau menerapkan alur Tirta. Dan juga pada setiap hal atau diskusi saya berusaha untuk bisa menggunakan itu gitu ya, agar bisa mendapatkan suatu solusi yang terbaik dari si coach itu. Lanjut kita kepada kemampuan untuk kompetensi sosial emosional. Nah, sebagai seorang pendidik gitu ya, kita harus hadir secara penuh gitu ya dalam suatu kegiatan, dalam suatu perbincangan yang melibatkan anak-anak. Kemudian dari hal itu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing daya kreativitas mereka. Kemudian kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif untuk bisa mencari solusi dalam permasalahan atau mereka bisa menemukan sendiri jalan keluarnya. Nah, kita perlu membimbing itu sehingga anak-anak juga harus bisa merasa bahagia dengan apa yang mereka lakukan, dari kita bisa memancing mereka untuk bisa menemukan sendiri dari kasusnya. Oke, lalu berkaitan dengan pembahasan kasus di dilema etika gitu ya, jika ada satu kasus maka perlu adanya satu pembahasan bersama dengan staf jika memang itu diperlukan. Bukan memang hanya diperlukan, tetapi memang itu harus dilakukan untuk kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Walaupun secara pribadi mungkin ada hal yang memang menuntut itu, tetapi kita berusaha untuk bisa membicarakannya dengan orang lain, kemudian bisa menganalisis kasus tersebut secara bersamaan. Nah, jika kita sudah menganalisis, maka perlu mengambil keputusan dengan menggunakan prinsip itu tadi yang sudah kita pelajari gitu ya, dengan analisa-analisanya menggunakan 9 prinsip kebenaran
uji kebenaran gitu ya, baru kita melihat paradigma dan nantinya kita akan menghasilkan satu keputusan berdasarkan 3 prinsip itu. Kita akan memilih salah satu. Oke, lalu dari cara pengambilan keputusan yang tepat gitu ya, kita secara memiliki kesadaran diri atau self awareness dan juga keterampilan berhubungan sosial untuk bisa mengambil satu keputusan. Nah, kita dapat mengambil 9 langkah konsep pengambilan pengujian gitu ya, terutama uji legalitas karena kita memang sebagai seorang pendidik gitu ya, ada kode etik juga di situ, ada sisi hukumnya juga gitu ya, untuk bisa menentukan kira-kira masalah tersebut termasuk bujukan moral gitu ya yang versus benar atau salah gitu ya, atau memang ini dilema etika yang memang sama-sama benar dan benar gitu ya. Nah, apabila permasalahan yang dihadapi itu berupa bujukan moral, maka dengan tegas kita sebagai seorang guru harus melihat kembali nilai-nilai kebenaran itu. Oke, berkaitan dengan sebuah tantangan kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, saya merasa semua tantangan-tantangan yang dihadapi itu mudah-mudahan bisa diatasi gitu. Tantangan yang ada itu bisa dijadikan satu peluang untuk kita bisa mengedukasi gitu ya. Untuk kita bisa mendapatkan ladang ilmu, kita belajar lagi dari setiap tantangan. Jadi, jangan menjadikan tantangan itu suatu hambatan, tetapi justru suatu hal anugerah gitu ya, untuk kita bisa menggunakan sebagai media edukasi, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, lalu pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pada keberagaman murid itu tentunya ada gitu ya. Setiap keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada murid tentunya dengan melihat prinsip dan paradigma yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita melihat keberagaman dengan pada murid-murid gitu ya, otomatis kita harus bisa melihat dulu bagaimana kebutuhan murid yang ada dari saat itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita akan melakukan sebuah asesmen diagnostik gitu ya. Jadi kita akan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian kita bisa merancang dan juga menganalisis untuk bisa mengambil suatu keputusan. Oke, lalu bagaimana sikap seorang pemimpin? Pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, saya merasa bahwa seorang pemimpin pembelajaran itu adalah seorang panutan bagi anak-anak atau bagi murid-muridnya. Artinya segala hal yang kita putuskan itu harus berkaca pada diri sendiri gitu ya, dengan melihat paradigma dan prinsip yang berlaku. Nah, lagi-lagi saya mengatakan adalah sesuai dengan konteks yang ada saat itu gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat, berkaca dari diri kita, anak-anak pasti akan melihat, bercermin kepada kita. Nah, makanya kita menjadi panutan dan kita harus bisa bersikap bijak untuk bisa menyelesaikan semuanya. Oke, lalu kesimpulan akhir dari suatu materi di 3.1 yang dipelajari bahwa pengambilan keputusan itu harus ada landasannya. Nah, landasannya ini tetap berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu pengambilan keputusan ini memang harus berdasarkan kesadaran penuh atau mindfulness. Dan juga pengambilan keputusan itu berdasarkan budaya positif gitu ya. Nah, budaya positif ini bisa kita lihat dari kanvas Bagja. Apa kekuatan dari sekolah, apa kelebihan, kelemahan yang ada di sekolah. Nah, kita bisa melihat potensi-potensi itu dalam kanvas Bagja sebelum kita mengambil suatu keputusan. Kemudian kita sebagai pemimpin pembelajaran nantinya gitu ya bisa membedakan antara kasus yang masuk kategori dilema ITK benar versus benar ataupun bujukan moral gitu ya, benar versus salah. Nah, itu yang saya dapatkan gitu ya. Selain memang ada beberapa materi-materi lainnya gitu ya untuk bisa membedakan atau mengambil keputusan berdasarkan prinsip, kemudian paradigma, dan juga ada 9 langkah pengujian. Nah, seperti yang saya sampaikan untuk pemahaman konsep dari 3.1, ada 4 paradigma yang kita pelajari, kemudian ada 3 prinsip setelah kita menentukan hasil dan menentukan analisis keputusan untuk kita bisa menerapkan hasilnya, dan juga ada 9 langkah pengujian. Nah, 4 paradigma itu antara lain ada individu versus kelompok, kebenaran versus kesetiaan, kemudian rasa keadilan versus kasihan, gitu, dan jangka pendek versus jangka panjang. Nah, untuk 3 prinsip itu sendiri ada berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Sedangkan untuk 9 langkah pengujian, kita akan mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan keterlibatan, sampai yang pada akhirnya adalah kita melakukan
sebuah refleksi. Dan sebelum kita melakukan refleksi dan juga pengambilan keputusan, kita akan melakukan yang namanya pengujian dulu ya, ujian benar salah, kemudian paradigma benar atau salah. Nah, itu ada di dalam 9 langkah pengujian. Oke, lalu hasil refleksi saya. Sebelum saya belajar ini dan juga setelah saya mempelajari ini, apa yang terjadi gitu ya. Nah, sebelum saya mempelajari ini, tentunya saya belum pernah menerapkan dengan pola seperti yang ada dalam materi. Adanya sebuah 9 langkah pengujian gitu ya, adanya berbagai macam hal yang harus didapatkan gitu ya. Nah, saya mengambil keputusan itu sebelum saya mempelajari ini ya, saya berdasarkan insting saja, intuisi saya gitu kan, yang bisa jadi itu salah dan juga bisa menyakiti siapapun yang saya gunakan keputusan itu. Nah, tetapi setelah saya belajar ini gitu ya, saya menjadi paham bahwa pengambilan keputusan ini harus ada pengujiannya terlebih dahulu gitu ya, agar tidak salah langkah, dan ini semua demi kebaikan untuk bisa menimbulkan budaya positif juga bagi kita semua. Lalu, kenapa sih modul ini penting? Tentu, modul ini sangat penting untuk dipelajari karena memberikan dampak yang sangat besar bukan hanya pada diri saya gitu ya dalam melihat keberagaman, tetapi juga akan bisa menjadi budaya positif di sekolah gitu ya, dan juga nantinya akan berdampak baik bagi seluruh warga sekolah, tentunya juga bagi para siswa. Nah, sampai di sini koneksi antar materi di 3.1 modul saya. Mudah-mudahan yang saya pelajari bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia.